Halo teman-teman trader investor, selamat datang di saham biasa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 22 Agustus 2023, hari yang cukup menarik. Market seharian menguat menyentuh resist, dan seperti biasa nanti kita akan mengasih ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham, bisa cari 3 link sosial base di sini. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contoh saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah pertanyaan teman-teman pastinya saya siap kalau sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, comment, subscribe, karena support untuk gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari di Jualan Saham, seri sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, pengumuman dulu bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan September 2023, pendaftarannya masih dibuka. Teman-teman bisa cek video pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Teman-teman bisa buka YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS September 2023. Tinggal simak infonya yang sudah jelas full saya jelaskan di video. Lalu kalau teman-teman mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi. Semua penjelasannya sudah jelas, tinggal dicek videonya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, bisa hubungi saya melalui DM Instagram @cuan-cuan-saham, seperti itu. Untuk pendaftaran akan dibuka sampai besok Minggu. Jadi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham untuk bulan September 2023, silakan tinggal simak aja dan ya mengisi link yang ada di deskripsi. Oke, itu aja. Kita langsung masuk ke transaksi dulu. Di mana hari transaksi juga sudah mulai ramai ya. 10,8 T dengan pergerakan asing hari ini net sell totalnya. Total 280 miliar, tapi dominan di pasar nego. Pasar regulernya bagus, net buy 566 miliar, tapi pasar negonya ada net sell 847 miliar. Sekarang kita akan langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk hari ini ya. Ada Bank Mandiri 188,4 miliar, BBRI 121 miliar, Telkom 110 miliar, BRMS 19 miliar, Unitractor 18 miliar, Film 15 miliar, Akra 12 miliar, Auto 12 miliar, ICBP 8 miliar, CTRA 8 miliar, Harta 7 miliar, Medco 7 miliar, BTPS 6 miliar, NSSS 5 miliar, MAPI 5 miliar, Unilever 5 miliar, Excel 4 miliar, MDKA 3 miliar, NISP 3 miliar, Sido Muncul 2 miliar, KLPF 2 miliar, Tower 2 miliar, INKP 2 miliar, dan BBB 2 miliar juga. Kita langsung masuk ke saham-saham jualan asing. Ada Inco 35 miliar, Goto 32 miliar, BBCA 27 miliar, Mitratel 11 miliar, BRPT 8 miliar, Astra 8 miliar, SMGR 6 miliar, Bukalapak 5 miliar, Alfamart 4 miliar, Toba 4 miliar, BBNI 4 miliar, Bumi 4 miliar, Silo 3 miliar, Mayora 3 miliar, Mika 2 miliar, MNCN 2 miliar, CNMA 1 miliar, dan MAPA 300 juta. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu, di mana hari ini market menguat 0,73%, candlenya pun bagus, uji resist, dan ya nih saat ini ISG posisi sedang berada di area resist. Ini kalau teman ikuti dari kemarin ya, intinya sudah saya wanti support di 6830 sampai 6800, sedangkan resist di 6925. Selama nggak jebol ya market bakal tektok di situ aja, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Cuma kalau kita perhatikan saat ini ISG sedang berada di resist, maka opsinya adalah dua, yaitu breakout atau koreksi lagi. Intinya kalau sampai ISG berhasil breakout 6930, maka bagus, penguatan selanjutnya ada di 6970. Itu kalau berhasil breakout ya. Tapi kalau misalkan gagal breakout, maka ada potensi untuk koreksi lagi ke arah 6830 sampai 6800. Seperti itu. Jadi tinggal kita lihat aja kira-kira dia bakal breakout atau enggak. Kalau break itu jelas bakal cakep, uji 6970. Kalau breakout baru keluar dari sideways. Tapi kalau gagal break ada potensi untuk retracement terlebih dahulu ke area supportnya 6830 sampai 6800. Dan intinya sama, karena market masih sideways juga ya, yang penting selalu batasi risiko aja. Kalau dilihat dari view-nya sini lebih oke sih daripada kita pakai yang flag ini ya. Lebih cocok pakai yang pakai view continuation. Kayak gini lah bentuknya. Kita sedikit revisi ya view-nya kemarin. Nah, nih ada continuation besar. Tuh. Ya intinya itu sih 6925 dulu dah. Kalau berhasil breakout, nextnya cakep. Tapi kalau gagal breakout ya dari retracement lagi.
tinggal perhatikan area-areanya aja seperti itu. Oke, itu untuk ISG. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijual asing dulu. Saya pengen bahas, kita cari yang ada spreadnya. Bukalapak tumben-tumbenan nih. Boleh deh kita bahas Bukalapak ya. Yang hari ini koreksinya lumayan. Oke, kita bahas Bukalapak, di mana hari ini Bukalapak turun 3,33%. Candlenya solid, volumenya sih juga cukup besar ya. Kemarin sebenarnya udah cakep banget, menguatnya, volumenya gede. Cuman hari ini volumenya pun juga koreksinya cukup besar ya. Intinya Bukalapak ini kalau kita cek ya, kita tarik ke big view, dia masih dalam kondisi downtrend. Cuman memang downtrendnya sudah mulai melemah. Dari yang pertamanya kuat, melemah, semakin lemah, most likely dia bakalan sideways baru akhirnya reversal seperti itu. Dan kalau kita perhatikan pun juga MACD dia mendukung, di mana dia terus-menerus mendukung, membuat untuk bullish divergence, di mana harganya ke atas sedangkan harganya ke bawah sedangkan indikatornya ke atas. Artinya memang koreksi ini sudah semakin lemah dan ada potensi untuk reversal dari si Bukalapak. Yang dibutuhkan adalah sebuah konfirmasi. Nah, sebenarnya Bukalapak kalau misalkan hari ini berhasil breakout 242 ya, ini 242 sampai 248 itu bakal cakep banget karena dia punya higher high pada structure yang lebih besar, higher low, higher high kalau berhasil breakout. Cuman dilihat dari dia gagal breakout, maka ada potensi untuk retracement satu kali lagi. Dan biasanya kalau yang ketiga itu jadinya adalah ascending triangle, di mana percobaan pertama, percobaan kedua, dan yang ketiga harusnya sih sudah menentukan arah. Maksudnya gimana? Maksudnya antara breakout kalau nggak breakdown, seperti itu. Jadi kalau misalkan dia breakout ke atas, dia valid reversalnya. Tapi kalau misalkan dia gagal breakout, ya berarti nggak berhasil reversalnya, seperti itu. Untuk sekarang area support saya rasa masih sama 230 sampai 228 dengan stop loss di bawah 214 ya. Selama nggak jebol 214 Bukalapak masih oke. Tapi kalau jebol 214 itu baru agak kurang bagus ya. Entry di area buying weakness dan jangan lupa selalu batasi resiko karena ini sudah percobaan yang ketiga. 1, 2, 3. Nggak mau overconfident ya, cuman kalau dilihat dari volumenya sih ada potensi Bukalapak ini sedang mencoba untuk breakout ya, karena berkali-kali dia menguat dengan volume yang gede, koreksi lebih kecil, volume gede lagi dan seterusnya, seperti itu. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi, intinya kita batasi resiko aja. Kita lihat transaksinya, ke belakang sebenarnya akumulasinya bagus ya, cuman hari ini sudah terlihat dari distribusi dan memang belum signifikan kalau dibandingkan akumulasinya, jadi ya ikuti price action aja sih. Tuh, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Bukalapak saya lanjutkan, kita langsung masuk ke yang dibeli asing hari ini karena kurang ada yang menarik selain Bukalapak. BRMS kita update nggak nih view-nya nih? Oke, kayaknya seru nih kita bahas BRMS. Oke, kita bahas BRMS di mana hari ini dia turun 3,47%. Candlenya tidak terlalu besar dan volumenya pun juga masih sangat bagus ya. Karena kemarin breakoutnya gede banget sedangkan retracementnya cuman setengahnya doang seperti itu. Nah, terakhir ini BRMS kemarin breakout ya 2 hari yang lalu. Tanggal 21 Agustus dia breakout, volumenya cakep banget dan hari ini terlihat BRMS sedang retracement. Sesuatu yang wajar karena dia sedang menyentuh area resist yaitu di area 204 ya. Sebelumnya dia di sini ada resist structure high dan terlihat adanya reject itu sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Nah, untuk sekarang sih sebenarnya belum kelihatan dia mau retracement atau mau konsolidasi. Mungkin bisa kita perhatikan besok atau lusa. 1-2 hari harusnya udah kelihatan. Kalau misalkan dia konsol di atas, most likely dia bakal membentuk penan kalau misalkan mau konsol di atas ya. Tapi kalau misalkan mau retracement ya support terdekatnya masih di area 185 dan juga 168. Yang jelas BRMS tidak jelek selama tidak jebol yang 168 tadi, 168 sampai 166 seperti itu. Artinya kalau misalkan teman-teman punya average di bawah 166, bisa TS di bawah 166, tapi harus merelakan profit sekian ya. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya agak jelek, nah itu harus TS lebih ketat seperti itu. Perhatikan support tadi dan kalau kita lihat targetnya sih sebenarnya masih ada upside dari si BRMS ini 210 sampai 248 ya. Cuman memang posisi sekarang sedang kejedot resist, jadi retracement adalah sesuatu yang sangat wajar. Kita lihat transaksinya masih bagus, akumulasinya sampai hari ini. Ini kayaknya bandar nambah porsi doang. Jadi ya so far so good, tinggal ikuti price action-nya. Untuk BRMS kita lanjutkan, kita masih di yang dijualin yang dibeli asing.
saya pengen update view-nya si kita bahas Cetera kayaknya seru nih. Nih properti ya. Sebenarnya masih on track juga Cetera ini, tapi nggak apa, kita bahas saja. Ini Cetera dia naik 2,25%. Candlenya sih kelihatan banget kalau galau, dan volumenya pun juga belum terlalu besar. Jadi ya so far so good kalau dilihat dari volume dan price actionnya. Terakhir Cetera berhasil uptrend setelah dia berhasil breakout dari 1015. Breakout, retest sekali, higher high, retest 2 kali, dan sekarang sedang terlihat membentuk yang namanya symmetrical triangle, di mana dia punya sebuah lower high dan juga punya higher low. High, low, lower high, higher low, lower high, dan seterusnya. Tapi di luar itu saya melihat ada potensi ascending triangle juga, di mana ini 1, 2, dan ini sedang percobaan yang ketiga. Intinya adalah satu hal ya, CTRA ini kalau sampai berhasil breakout 1160, maka dia bakalan sangat cakep ya, karena dia berhasil higher high pada structure kecilnya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya uptrendnya menang dan akan melanjutkan penguatan. Dengan resisten selanjutnya ada di 1185. Kalau break yang 1185 itu lebih cakep lagi karena juga dia punya higher high lagi. Dan target terdekatnya itu di 1255 sampai 1295, seperti itu. Untuk support saya rasa masih di sini ya, sesuai area entry setup di 1115 sampai 1100 itu support 1, dan Cetera nggak jelek selama dia tidak jebol 1055. Karena selama nggak jebol yang 1055 dia masih dalam kondisi uptrend. Kita lihat transaksinya, ini juga akumulasinya bagus, terang-terangan akhir-akhir ini ya. Konsolidasi disertai dengan akumulasi, itu indikasi yang bagus. Tinggal kita perhatikan aja kalau misalkan dikasih breakout, seperti itu. Ini juga hari ini akumnya cakep, aturan besok dia bakal uji resist sih, 1160 itu. Dan kalau breakout, harusnya bagus untuk Cetera ini, seperti itu. Intinya sama, batasi resiko aja. Untuk Cetera, kita lanjutkan. Batubara juga ini pada naik ya. Indosat masih on track, Java masih on track, Adaro juga masih on track. Kita masuk ke yang merah-merah aja deh untuk hari ini. Kita coba bahas si apa nih? Kemarin Bevin udah ya. Properti, Adikarya, Pegio, Friend, Breeze. Spreadnya kecil-kecil. Saya pengen bahas dari Cleo dulu aja. Ini jarang-jarang second liner, cuman nggak tahu disukai banyak karena memang dia juga sektornya bagus ya, dan ya price actionnya pun juga bagus juga. Oke, kita bahas Cleo, di mana hari ini dia berhasil turun 5% dengan candle yang tidak solid dan volume yang kecil juga. Terakhir Cleo ini jadi setup di grup cuan-cuan saham juga ya, di call oleh salah satu tim. Dia konsol cukup lama di bawah, berhasil menguat, pullback, retracement lagi, pullback lagi, dan sekarang sudah sampai di 725. Setupnya adalah area pullback, di mana high-nya di 775, sedangkan low-nya kemarin ada di 440. Dan kalau kita perhatikan memang Cleo sudah menyentuh area pullback. Tapi satu hal yang menarik, dia sudah berhasil breakout area pullback-nya ya. Artinya ada potensi dia bakal segera higher high, breakout 775. Cuman ya kita tunggu konfirmasinya aja. Seperti itu. Satu hal yang agak kurang enak adalah saya sudah melihat yang namanya rising wedge ya. Ini kelihatan dengan sangat jelas pattern rising wedge ini, dimana artinya kenaikan sudah mulai lemah dan ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Kalau by teori retracementnya targetnya adalah ke area wedge-nya dimulai. Jadi kalau memang nanti terkonfirmasi ya, ada arah Cleo bisa kembali ke 500 lagi kalau sampai terkonfirmasi, karena wedge-nya kan dimulai di 500 ya. Cuman ya biarkan market yang mengkonfirmasi aja, seperti itu. Intinya kita sebagai trader atau investor tinggal pasang TS saja kalau punya barang dalam kondisi profit, tapi kalau belum punya barang tidak dalam kondisi profit tinggal pasang stop loss. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk support 1 masih di sini 650, support 2-nya di 600, support 3-nya di 585, support 4-nya 535, dan terakhir di 500. Itu kalau dia terkonfirmasi. Kita lihat dalamnya, price action bagus, transaksi bagus, konsisten dan terang-terangan. Ini cakep sih, koreksi pun bisa dipantau kalau misalkan dia memang mau bikin rising wedge ya. Tapi kalau sehat ya jadinya uptrend channel, seperti itu.
Maka dari itu perlu sebuah konfirmasi. Konfirmasinya apa Mas? Kalau misalkan rising wedge, konfirmasinya adalah kalau dia jebol 600. Tuh, jadi mungkin bisa TS di area yang aman oleh teman-teman. Intinya sama, selalu batasi resiko aja. Itu tadi untuk Cleo, kita langsung masuk ke yang hijau-hijau. Kalau ada yang cakep kita bahas. Gia dengan rumor mergernya. Tapi memang M&A atau merger dan akuisisi itu price action paling bagus sebenarnya ya. Di luar dividen itu juga bagus, stock split juga bagus, merger akuisisi bagus. Kalau red issue itu harus dianalisa lagi. Tapi merger dan akuisisi itu pasti bagus. Cuman ya entah kenapa saya belum pengen bahas. Saya tidak ingin ini salah satu saham yang high risk, jadi tidak pengen saya bahas dulu deh. Kita bahas yang agak santuy aja. Kita coba cek si PTBA. Batubara hari ini yang juga naik. Oke, kita bahas PTBA di mana hari ini dia naik 6,79%, candlenya solid, volumenya pun juga sangat besar. Ini volumenya tidak main-main. Terakhir dia bottom di 2660, mencoba menguat, bikin higher low, dan juga sekarang sudah higher high. Pertama dia sudah higher high, kedua dia juga sudah breakout Fibonacci 0,236. Nah, sebenarnya kalau kita misalkan pakai view pullback, maka targetnya adalah ke 0,618 sampai 0,786, yaitu di area 3450 sampai 3700 seperti itu. Cuman ya selalu yang saya bilang ya, perjalanannya nggak ujuk-ujuk langsung jebret gitu. Ya sebenarnya bisa juga, tapi yang sehat adalah higher low, higher high dan seterusnya. Seperti itu. Yang penting tinggal kita pasang TS saja. Nah, untuk support sekarang berhubung dia sudah higher high ya, maka ada potensi area tersebut bisa jadi support kalau misalkan dikonfirmasi, yaitu area 2940 sampai area 2900. Kalau misalkan ada perlawanan di situ harusnya cakep. Tapi untuk support yang masih real itu di 2800. Seperti itu. Artinya apa? Bisa dipantau untuk PTBA ini dan batu-baraan ya untuk trading pendek. Kalau misalkan ada retracement harusnya sih bisa dimanfaatkan untuk entry. Kita lihat transaksinya untuk si PTBA hari ini. Kita lihat transaksi yang bagus juga dari broker BB yang mengakumulasi untuk hari ini. Ya walaupun ke belakang tidak konsisten ya, tapi price action hari ini bagus, sudah closing di atas EMA 50 juga. Ini retracement bisa dipantau harusnya sih. Dan yang penting sama, selalu batasi risiko aja. Oke, itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel dan jangan like, comment, subscribe karena support konten gratis tapi sangat berarti buat teknik terus spesial ini. Sekian dari saya dan salam cuan.